Where are you from? I'm the executive director of ASEAN Coffee Federation. Wow. Selamat datang di Bunex 2023 di acara Perkebunan Expo di ASBSD. Yo, ikutin gue karena gue akan ngomongin klaster kopi di sini. Nah, gue sekarang lagi halo Pak. Halo. Di mana nih Pak? Di Kopinta dari Tanah Toraja. Kopinta Tanah Toraja. Toraja itu di Sulawesi ya? Iya, betul. Wis, mantap. Berarti kalau Toraja itu khasnya dengan kopi. Oh, iya, betul sekali. Termasuk kopi dengan sayur. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Yandri. Pak Yandri. Iya, betul. Tanah Toraja itu wilayah dingin betul. Iya, betul. Iya, Negeri di atas awan. Oh iya? Iya, betul. Oh, Objek wisatanya yang paling sekarang lagi terkenal itu kan Lolai Negeri di atas awan. awan sama langit berapa senti Pak? Hah? Awan sama langit? Enggak, jadi kalau subuh itu ya, jadi kalau subuh itu tanah itu nggak kelihatan Pak. Jadi kita seakan-akan di atas tanah. Oh, di atas awan, ya. Betul. Muncullah kopi. Ya. Oke, ceritain kopi ini Pak. Namanya kopi apa? Dan ini di acara apa? Oh ya, saya membawa kopi dari Kopinta. Ya, Kopinta ini kami bentuk dari kemitraan antara penyuluh pertanian dengan para petani. Nah, di mana selama ini kan petani biasanya kan menjual kopi-kopi itu dari ke para tengkulak. Yes. Maka kita berkomitmen untuk membuat koperasi yang dimana kita bermitra langsung dengan para petani untuk menyuplai kita punya kopi. Oh, dengan begitu berarti dari sana dapat bantuan dari Dinas Pertanian? Nggak ada Pak. Oh, nggak ada. Cuma kita jadi buat apa di sini? Jadi buat apa di sini kalau nggak dibantu? Oh ya, ini untuk tiket ke sini bantuan dari sendiri, panitianya. Panitianya. Iya. Selama ini berarti dibantu oleh dari pihak koperasi. Iya, betul. Nah, harga kopi kan sekarang lagi tinggi nih. Iya, lagi. Gimana nih strateginya biar kualitasnya tetap bagus, terus pasarannya juga bagus? Oh, kalau kualitas memang kita tetap masih tetap menjaga kualitas. Untuk harga ya masih kita kali dikit-dikit lah, karena kalau kita langsung sekarang kan memang kopi agak sedikit panennya agak rendah gitu Pak ya. Jadi ambil kopi, harga kopi memang permintaan melanjut, jadi mau naikkan kaget juga kan nanti. Ya, jadi betul, kita sedikit. hanya naikkan sedikit aja biar sambil itu kita ngomongin ini apa nih? Caramelo. Yo, atau caramelo sebenarnya. Caramelo tuh Arabica 100%. Iya. Oh. Semua masih ori semua, kalau robusta semua, belum ada yang Oh gitu. Udah di roast bean. Ini berapa gram Pak? Itu 200 Pak. 200 Iya. gram. Harganya 40.000. Iya. Nah, gimana caranya orang tahu untuk kopi ini? Namanya apa namanya tadi? Kopita. Kopi apa namanya? Kopinta. Membaik kami mitra dari ada 3 UMKM. Termasuk Caramelo, Kopinta sendiri dan Kakina Kopi. Oh, begitu. Kakina. Iya. Oh, Kakina netizen. Nah, itu kalau ini langsung untuk produksi saya. Se-Indonesia biar tahu tuh dari gimana caranya, Pak? Biar se-Indonesia tahu kopi ini. Se-Indonesia kita sudah mulai pemasaran melalui online. Oh. Buat online ya berarti? Ya. Karena termasuk sudah sebagian ekspor ke udah ekspor dengan beberapa negara. Wow, bagus dong. Sukapina dari Starbucks. Oh iya? Iya, dari ada PT Suletko. Dan beberapa kafe termasuk Jakarta, Bandung, dan Sulsel. Iya. Distribusi? Iya. Oh, bagus. Kalau boleh tahu Pak, dalam 1 bulan berapa ton atau berapa pengeluaran tonnya? Hampir 1 ton lah. Lebih. Mantap. Ya. Mantap.
Mantap. Gitu dong. Saya lupa sih. Ekspornya kemana, Pak? Untuk Negaranya? ada yang ke Korea. Oh iya. Kalau Sukapina kan dari mereka orang India. Siapa yang nyalurin ke negara luar, Pak? Dari bantuan dinas kah atau dari koperasinya? UMKM sendiri. UMKM sendiri? Pribadi, ya. Oh. Ada Kopinta, ada pokoknya namanya Koperasi Petani Kopi Tanah Toraja. Iya. Sukses terus buat Kopinta, semakin jaya, ekspornya semakin tinggi untuk Indonesia, berjaya. Jaya, jaya, jaya. Coba. Thank you. Oke, Pak. Ceritanya kan naik pesawat. Cuuu. Yeah. Yes, tadi gue dari daerah Sulawesi, sekarang di daerah Java Halu Coffee. Java Halu Coffee dari? Kita dari Kabupaten Bandung Barat. Wes, Bandung Barat, Jawa Barat. Betul. Ini adalah teteh-teteh asli dari Asli Bandung. Bandung. Oh, kumaha damang. Alhamdulillah damang. Tahunya gitu doang. Gitu. Java Halu Coffee, Ya. ceritain dong. Bisa nyampe di Bunex bagaimana? Bisa. Perkenalkan dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Raisya di Java Wah, Halu. Raisa, bisa nyanyi dulu Raisa? Aduh, jangan deh. Jangan, saya sudah tampil di depan. Iya. Saya Raisya di Java Halu, saya sebagai direktur. Wih, Nah, mantap. di sini kita prosesnya, kita itu fokus di proses pengolahan pasca panen kopi. Oh, Ya, jadi fokus kita pengolahan ada pasca panen kopi. betul. Jadi kita ada perkebunan. Nah, setelah dari kebun itu kita ambil di proses kita untuk kita olah. Oke. Ya, jadi kita ada prosesornya juga tuh. Prosesor kita ini Ibu Rani. Oh, Dia gitu. Q-Processor, dia sudah certified dari CQI Amerika. Heeh. Dan produk kita itu 90% sudah ekspor. Kita memang fokusnya di ekspor. 90%. 90% Wow, ekspor, keren. kita ekspornya di yang produk green bean ini. Nah, produk green bean Oh, ini. green bean-nya. Ya, ini yang kita ekspor. Kalau misalkan untuk yang lokal, 10%-nya kita roast bean. Roast No. bean yang ada di sini. Nggak afdol kalau saya nggak nyoba nih. Boleh dong. Kita Yoi. ada dua di sini, ada yang proses double wash sama ada proses honey. Oke. Nah, hanya suka yang mana nih? Tadi proses honey sama Double wash sama honey. Kalau yang double wash itu rasanya itu dia cita rasanya lebih balance antara Oke. acidity sama bodinya. Heeh. Kalau yang honey itu dia rasanya lebih acidnya, sweetnya lebih kerasa daripada yang double wash. Oh, yang honey berarti. Yang honey. Itu arabica berarti. Kita full arabica, Oke. tidak ada. Siap. Oke. Kita langsung cobain. Rasanya bagaimana? Apakah rasanya manis seperti mbaknya? Cie, elah. Pakai gula kali enggak kan? Enggak dong. Yoi. Oke, enggak sama rasanya. Atau masih terlalu pahit atau gimana? Pas. Pas. Saya itu pencinta kopi arabica. Mantap. Dan tanpa gula. Iya, betul, biar Iya, sehat. Bener, biar sehat. Oh, berarti ekspornya kemana aja tuh? Kita yang rutin dari 2019 sudah ke Middle East, ke Middle Amerika, East, oke. sama ke Eropa. Middle East-nya berarti Mesir, Middle East-nya di Arab. Arab. Ya. Arab Saudi maksudnya? Iya, di Arab Saudinya. Kalau Oh, di iya. Amerika sih macam-macam karena kan kebanyakan buyer kita itu kalau memang ekspor, mereka trader lagi. Jadi mereka kan nyebarin lagi kemana gitu. Oh, nah gimana caranya akhirnya mereka tahu Java Halu dari mana? Bisa Banyak akhirnya ekspor gitu? Biasanya di media sosial yang jelas Oh, di iya? Instagram. Ya. Sebelumnya nggak ekspor kan? Sebelumnya kita nggak ekspor. Pas ekspor sebelumnya, tahun? Tahun 2019. Oh, iya? Ya, dan buyer pertama kita itu yang dari Middle East itu. Yang kemudian Middle East adalah buyer terbesar kita hingga saat ini. Mereka taunya dari? Dari Instagram. Wih, luar biasa. Mereka nge-DM kita duluan. Oh iya? Iya. Bisa begitu? Iya. Jadi dari Instagram, Nge-DM. mulai Instagram itu 2018? Kalau misalkan Instagramnya kita udah Udah lama? pengolahan kopi dari 2014 sih. Oke. Cuman kan kalau kopi tuh nggak bisa langsung panen ya. Jadi misalkan tahun ini kita tanam baru bisa dipanen 3 tahun kemudian. Dan selama itu sebelum ekspor berarti dalam negeri Sebelum dulu? ekspor, betul. Kita bener-bener kita sekolah lagi karena prosesor juga kan harus nambah sekolah lagi. Nggak bisa gitu aja gitu. Nah, sebelum kita ke pengolahan proses pasca panen, kita fokusnya di coffee shop industry. Oh, fokusnya ke Dari situ. 2008. Dari 2008. Iya, kita Jadi betul-betul- masukin support ke beberapa kafe. Ya, kita juga punya kafe, kita Oh, ada juga. nge-develop orang-orang misalkan, oh akangnya mau bikin kafe, bisa kita bantuin sesuai dengan budget akang, nah kayak gitu. Karena Oh. kita udah capek sama coffee shop dan kayak kan udah menjamur banget ya coffee Oh shop iya, kayak gitu. betul. Dan Kita mau persaingannya coba- mungkin kuat juga. Betul, kita mau coba untuk fokus ke bagian hulunya nih, kayak gimana bagian hulunya. Nah, kita awalnya cuma punya kebun kopi. Nah, pas punya kebun kopi, pas Berapa panen, hektar? baru 2 hektar tuh. 2 Waktu hektar. pas panen, bingung dong mau diapain nih, cherry kopi gitu kan. Akhirnya
kita tahu tentang pengolahan proses pasca panen, kita belajar lagi lah gitu. Kita mengedukasi diri lagi, lalu kita berfokus untuk ada di proses pasca panen ini. Pasca panen. Dengan tujuannya untuk ekspor. Tujuannya untuk ekspor. Iya, karena kita mau mengenalkan ke dunia bahwa ada nih kopi enak di Indonesia. Yes, gitu kan. betul. Si orang Middle East ini langsung DM gitu. Iya, langsung ke DM. Luar biasa. Itu orang dari sana langsung pribadi lah gitu Dia ya. trader di sananya. Trader di sana. Di Arabnya dia trader. Bisa begitu ya. Luar Terus biasa. tahun yang sama pun dia langsung datang ke Indonesia, Oh. langsung ketemu sama kita, datang ke pengolahan kita buat ngelihat kan kalau buyer yang dari luar negeri gitu. Mereka kepo lah ya. Iya, mereka kepo dan mereka udah punya penilaian nih. Kalau Iya, misalkan betul. kita bilang, oh kapasitas kita 20 ton, Iya. bener nggak gitu Bener 20 nggak? ton dengan melihat pengolahan kita seperti Bener. apa gitu. Bener. Kira setelah itu nggak langsung banyak kok, dia order 1 ton. Oh, Nanti tapi lumayan lah. tahun depan tapi continue kan. Continue. Nambah jadi 3 ton, nambah jadi 5 ton kayak gitu. Oh, artinya kopi dari sini disukai lah. Memang sesuai lidahnya dengan, sama. Ya, dengan Oh. kesukaan mereka. Kan kita juga mainnya di specialty grade ya, bukan komersial. Jadi Specialty grade tuh gimana nih? How much? Oh iya. Itu Silakan. 150 gram 350.000. Luwak enzimatik. Kita baru launching di SCI Amerika bulan April. Kalau yang ini natural ya, ini 100 gram natural 60.000. Yang honey ini 250 gramnya 100.000. Oke. Ini yang bikin gue penasaran adalah dadu. Dadu. Ini berbentuk kotak dan ini apa sebenarnya? Ini salah satu produk dari Zero Waste kita. Oke. Jadi kita ada beberapa produk nih, cuma ada salah satu produk yang sayangnya nggak kita bawa. Ini salah satunya adalah fire starter. Jadi kita nge-starter awal nih buat nyalain api apapun ya mas, Oke. apapun. Ini flaming time-nya itu 15 sampai 20 menit. Jadi selama 20 menit itu apinya terus-terusan nyala, dia nggak mati. Oh, Kayak gitu. gitu. Dan ini kita buatnya dari cangkang kulit kopi kering. Cangkang kulit kopi kering. Iya, itu kan pasti itu banyak banget ya, karena Yes. kita kan kalau masa panen 5 sampai 6 bulan itu kan kita panen kopi bertonton. Yeah. Jadi kebayang juga sampahnya tuh pasti ada bertonton Bener. juga. Nah, ini Ini? karena daripada kita buang ke hutan Betul. malah jadi polusi dan lain Polusi. sebagainya, ngeganggu ekosistem juga. Kita bikin produk ini salah satunya fire starter. Cerdas. Dan ini dijual juga. Itu dijual juga. Woi. Kita sudah ada pemesanan ke Korea. Ekspor ke Korea Wih, untuk fire starter ini. keren. Gila. Dari sampah akhirnya menjadi Dari dolar, sampah. men. Keren, luar biasa nih kakak ini nih. Oke, ada lagi yang menarik nih, guys. Yuk kita kesini. Nah, ini nih. Ini nih. Semacam ulet tapi bukan ulet. Apa namanya? Nah, ini kita sebut juga maggot. Mungkin ada Maggot. teman-teman juga yang udah familiar sama maggot ini. Apa? Yaitu salah satu binatang hidup. Oh. Nah, ini kita keringkan. Tapi pakan utamanya itu dari cangkang kulit kopi yang basah, Mas. Kulit dari kopi lagi. Kopi, tapi Luar yang biasa. basahnya ya. Nah, Basahnya. karena si cangkang kulit kopi yang basah ini tuh kan bahaya banget. Dia asemnya tinggi banget. Mau kita buang ke hutan, ke sungai, ke tanah, itu tuh bener-bener tinggi banget dan bisa Oh. merusak tanaman yang lain. Oh. Nah, jadi kita jadiin pakan dia nih, pakan utamanya dia. Dia kan ada fase kayak dari kecil-kecil sampai ntar tumbuh gede. Nah, Yes. pas udah segede gini nih, itu kita keringin, Mas. Kita keringinnya juga bukan bisa ngerai pakai pasir, tapi Yeah. kita pakai mesin dehydrator. No. Gitu. Karena kan ada juga yang memang dikeringin maggotnya itu disangrai pakai pasir. Yeah, Kalau kita yeah. pakai mesin lagi, Mas, pakai dehydrator namanya. Dan rasanya kayak apa? Rasanya itu kalau Mas tahu nih ya, Mas ada namanya kerupuk dorok-dok kalau di Dorok. Bandung. Dorodok dok. Dorok-dok di Bandung, di Garut banyak. Dorodok dok. Apaan sih? Kulit, Oke. itu kerupuk kulit sapi, Mas, rasanya kayak Oh. gitu. Nah, Oh, itu iya, tinggi pernah, banget. pernah. Ya, ini tuh tinggi Oh, banget iya. nutrisi dan bagus buat pakan ayam, pakan burung. Ayam, Nah, bagus bagus. banget. Ini Mas Luar kalau mau biasa. pelihara ayam, burung boleh nih Ini? pakai ini ya. Jadi pintar ntar, Mas. Oh, jadi pinter. Jadi dia bisa jawab pertanyaan saya. Bisa. Kita masuk YouTube juga. Nah, ini lagi. Lahir. Nah, apa nih? Nih, Mas tahu kopi luwak kan? Tahu Asli banget. Indonesia doang kopi Asli, luwak doang. betul. Nah, tapi luwak ini tuh kita diremehin sama orang Eropa, Mas. Oh, enggak dong. Diremehin, Masa sih? Mas. Masa kita udah zaman modern kayak gini masih makan kopi dari Veses, Ah. masih minum kopi dari Veses, ya nggak? Ya. Akhirnya kita mikir dan kita ngelakuin kerjasama sama salah satu profesor di IPB, dia ahli mikroba. Profesor itu udah neliti ini dari tahun 2011-an. dan Profesor kerjasama- dari ITB. dari IPB. IPB, Iya. kerjasama. Dari IPB, kerjasama sama Oh. Javhalu di tahun 2014 dan baru selesai risetnya tahun-tahun inilah gitu. Yes. Menghasilkan Lanjut. mikroba baru, jadi Mikroba. berasal dari ludahnya sama enzim yang ada di luwak. Oh, iya. Diubah jadi mikroba, dari mikroba kita ubah jadi inokulen. Nah, inokulen itu yang kita pakai di fermentasi kopi kita, Mas. Nah, makanya kenapa si luwak ini tuh
kita bisa bikin komersil. Karena kan kalau misalkan binatangnya doang, kopi itu kan bukan makanan utama luwak ya mas. Kopi itu cuma cemilan doang. Bagi luwak itu cuma cemilan doang. Kan dan jadinya juga animal abuse dong. Dan kita juga nggak bisa dong kalau misalkan kita bikin luwak komersil kalau dari binatangnya doang. Jadi kalau misalkan mas bilang, oh saya pengusaha kopi luwak nih ngambil dari binatang luwaknya langsung. Oh iya mas bisa kapasitas berapa 1 ton? Bohong. Mas nggak mungkin. Mas mau nyiksa luwak 1 ton suruh makan kopi? Nggak mungkin kan? Nah, karena kita ciptain lah mikroba baru ini dan berhasil kita pakai di fermentasi kopi kita, rasanya hampir sama yang luwak asli. Ini kafeinnya 70% lebih rendah. No, kafein lebih rendah. Iya. Bagus dong ya. Jadi kalau mas mau minum berangkat bertujuh nggak akan sakit perut. Iya. Oke, jadi intinya yang paling gue suka adalah kerjasama dengan profesor. Iya. Nah, itu artinya apa ya menurut gue? Menurut saya ini harus diperbanyak, dikembangin profesor-profesor tuh ngeling dengan industri. Jadinya keren. Ada riset, ada segala macem. Jadinya berguna lah mereka belajar ya kan. Iya. Oke. Siap. Thank you untuk Java Holy Coffee dan Mbak siapa? Raisya. Raisa, tapi bukan Raisa penyanyi. Iya. Raisa si tukang kopi. Betul. Oke, thank you. Ya, sampai jumpa lagi. Can I ask you for this coffee? Just testimony. Testimonial. Yes. Okay. Yes. You can speak everything. Yes, thank you. Okay. English, huh? Yes, English. English. Hello. Now I'm here with Mr. Stephen Tan. Stephen Tan. Yes. Stephen Tan just buy the coffee in Java Halu Coffee. Okay. Nice to meet you. I'm Ferry. I want to ask you, do you like coffee? Yes, I like coffee. How do you like coffee? 1 to 100%. 100%. Wow. Yes. Do you like Arabica or Robusta? I like all kind of coffee. All kinds of coffee. Yes, I like all kind of coffee. Okay. Yeah. You, where are you from? I'm the executive director of ASEAN Coffee Federation. Wow. Yes. Okay. Do you like this coffee or you can try? Yes, my colleague visited the farm last year, Okay. and she found out that this coffee is very good. Yeah, so that's why we are here to buy the coffee. Oh. And you stay in here or you just around in Jakarta? I only came here last night for meeting, Yes. and tomorrow morning I'm going back to Singapore. Wow. I'm from Singapore, based in Yes, Singapore. that's on Singapore. Yes. Okay. Just I interview. Thank you Welcome. for your time. Okay. I hope you liked it. Yes, I will. I'm sure. Yes. Yeah. Thank you. Maybe you can say about coffee in Indonesia to Coffee is netizen. Indonesia, Yes. but I don't speak Indonesian. Indonesian. To Coffee bagus. Coffee bagus. That's Yes. what I know. Bagus. Yeah. Halo, apa kabar? Ba kabar? Kita nan mandi awak bingung mau apa? Kita lagi di apa nih? Standnya Subarda Kopi Minang Solo. Subarda Kopi Minang Solo. Kita mau kenal dulu dengan orangnya. Iya. Oke. Oke. Salam dulu. Ya, salam. Perkenalkan dulu Nama Muhammad Yani, owner dari Subarda Kopi Minang Solo. owner dari Subarda Coffee. Minang Solo. Minang Solo. Sumatera Barat. Iya. Yo. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Lama tak jumpa kita. Lama tak semua. Lama tak jumpa. Tak jumpa. Ayo, tak jumpa. Oke. Minang Solo itu Arabica, Robusta, apa? Iya, Arabica dan Robusta. Jelaskanlah. Di Subarda Kopi Minang Solo, kita adalah petani, membina beberapa petani. Oh, membina beberapa petani. Kita juga bina dari instansi pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten dengan bidang pertanian dan perkebunan. Di sini kita mengolah kopi Arabica, Ya.
Arabica dan kopi Robusta. Ya. Arabica itu kita olah ada di beberapa varian proses. Ada namanya full wash, ada namanya honey, Ya. ada namanya natural, Ya. ada namanya wine. Itu Oke. proses kopi. Pertanyaan awak, Yo. kenapa di Solok? Kan banyak wilayah di Minang, ada Padang, Sumatera Barat. Apa Solok itu karena dingin? Kan cocok dengan kopi? Atau gimana? Kenapa di Solo? Karena disitulah habitatnya dia mau hidup. Oh, nah habitatnya. Karena Arabica ini tumbuh di daerah ketinggian. Oh Ketinggiannya ya. di atas 800 mdpl. Sedangkan di Kabupaten Solo, khususnya kawasan Danau Kembar, itu ketinggiannya 1.600 mdpl. Di atas permukaan laut sampai 1.800 di atas permukaan laut. Itu ketinggiannya. Itu cocok untuk kopi jenis varietas Arabica. Oh. Dan awak tahu Solok itu terkenalnya Bare Solo. Iya, Bare Solo. Nah, itu ada Minang Solo, Iya, kopi. Iya, kopi. Iya. Yang keren tuh. Lebih keren gitu, ada Minang Solonya. Subarda itu kan daerah kawasan daerah seberang danau. Oh iya. Itu danaunya, Iya. itu ada villa, ada seberang villa itu lah. Itulah tanaman kopi. ini. Oh. Akhirnya dinamakanlah seberang Oke. seberang kopi. Dah Abdul kalau awak dah cubo. Iya. Nah, cubolah. Mana awak bisa cubo? Kopi. Oke, siap. Kita ambil binnya ya. Binnya. Mana binnya? Kita ambil binnya. Binnya honey nih. Honey. Kita buka. Nah, kita timbang. Oke. Nah, ini binnya. Ya. Nah, ini masih fresh. Masih fresh ya. roasting. Ini aromanya. Wah, mantap. Ini honey. Oke. Ini Arabica proses honey. Prosesnya, kalau ada yang bertanya, kenapa disebut proses honey? Ya. Nah, proses honey itu adalah pasca panen petik merah. Kita kupas pakai pulper, pakai mesin atau pakai manual. Kemudian setelah kupas terpisah kulit merah sama yang bagusnya. Kemudian yang berlendir, itu kita jemur, tidak kita cuci. Nah, seperti ini. Bawah ini. Tidak dicuci. Nah, itu yang honey. Oke, kita giling ya. Yo. Awak giliang yo. Yo, giliang lu. Awak giliang. Nah, ini proses gilingannya yo. Oke, proses gilingnya. Kita ada ini. Nah, nggak apa-apa. Kita lihat ini. Ini alat gitu. Ini bisa pegang bang. Ah. Kalau nak nyoba lanjut, bisa lihat secara online di situ. Online situ. Itu banyak. Mereka pesannya di Shopee. Dan untuk rekan-rekan kita dari luar negeri, mereka lebih banyak komunikasi via Instagram. Oh. Kita udah, Tapi pernah ekspor? kita tidak pernah. Kita ekspornya melalui pihak ketiga, maksudnya. Oh, ya. Yang sering order Malaysia. Trader. Yang bukan. Agent. Mereka langsung order, tapi mereka pakai jasa pengiriman yang di sini. Oh, gitu. Tapi mereka nggak terlalu banyak. Mereka order dalam setahun 2 kali, rata order 500 bin. Dengan beberapa 500 kilo. 500 kilo bin. Dalam skala 6 bulan. Oh. Tapi mereka request order. Mereka yang order. Oh, gitu. Mereka request order. Kita basicnya petani. Kita semuanya otodidak di sini. Semua otodidak. Wih, bagus dong. Kita petani, kita yang ngolahnya ya dari cherry, jemur sampai petik, sampai huler, pulper, kemudian dihuler, grading, dan juga roasting sampai menyajikan di rumah kita ada kopi shop. Dari pemerintah ada bantuan nggak? Alhamdulillah. Ada. Mereka support peralatan gitu kan. Peralatan. Pelatihan. Alhamdulillah hari ini kita difasilitasi dan Expo Bunex. Ya. Dengan demikian Subarda Kopi sudah bisa. Alhamdulillah hari ini bisa dilihat udah mulai habis. Wih, mantap tuh. Banyak yang order tadi, banyak yang ini. Mantap loh. Ini diperkirakan sampai 3 hari ke depan entah bagaimana hasilnya. Barangnya ini. Oke. Siap. Ya. Iko nyola sudah. Yo, ke bahasa Minang lah. Iko nyola sudah. Awak Iko. minum lah yo. Yo, minum lah.
resikonya kopinya dan Arabica proses honey. Wis. Nah, yang diolah oleh Subhadra Coffee. Silakan diminum. Oke. Awak minum ya. Ayo minum. Mantap. Saya penyuka Arabica Punya dan Arabica. V60. V60, Ya. Apa? Biasanya Eh, yang di order apa tuh bang? Arabica. Arabica yang prosesnya apa? Nggak dikasih tahu. Light. Kalau light itu Hah? itu proses roasting. Oh, roastingnya? Bentuknya agak terang, agak kuning-kuningan. Oh. Terang. Itu light. Itu light. Kalau dark itu apa namanya? View-nya profilnya roasting. Profil roasting. Kita roasting. Oh, Marandang gitu. kalau bahasa Marandang. Minang. Marandang Oke, kopi. oke. Sangrai. kalau- Sangrai. Ya, sangrai. Nah, Alah. itu bahasa. Oke Pak. Ya, kita lumayan ya langsung experience tadi giling langsung seduh sama Pak Ahmad Yani, Owner Subhadra Coffee. owner dari Subhadra Coffee, Minang Solo. Minang Solo, Dari Sumbar. dari Sumatera Barat. Kita harapkan ini Subhadra Coffee makin sukses. Nah. Di kedepannya makin banyak order ya Pak. Oke, amin. Kita Yoi. tunggu di Subhadra Coffee. Dan ekspor. Iya, dan ekspor. Kita juga di Subhadra Coffee menyediakan ada Kafe? Kafe juga. Oh, di bisa kafe juga. piknik. Oh, Dan berarti sekalian kalau- juga untuk teman-teman yang jauh kita sediain homestay Subhadra. Oh, iya. Udah ada. Oh, iya. Mereka yang jauh dari luar kota. E-commerce adanya ya? Udah ada. Ah. Udah ada homestaynya. Di mana? Di Shopee. Nah, di Shopee udah bisa dilihat, di map juga bisa. Ah. Nah, di Shopee udah ada. Siap. Oke, terima kasih banyak. Ya, ya, sama-sama. Iya. Sampai jumpa lagi. Ya. Ya, Kamu pesen apa? kayaknya tahu deh Rudi Salim ya. Iya. Baru di Salim. Baru disipin. Wika Salim. Oh, bukan Salim. Ya, ini kita dari Jalu Coffee, Mas. Enggak, saya juga dari Jogja. Oh, bukan deh. Jadi ini adalah Ini adalah jamu. bukan. Oh, bukan. Single origin. Oh, single origin. Lo kok lu yang jelasin? Lah kan saya yang jual. Oh, iya yang jual. Oh iya. Ya ini ya biasalah ada kalau lu nonton dari episode 1. Ini orangnya tanpa kacamata, yang banyak kacamata. Jadi gue di sini lagi. Kita mencoba YouTube-nya biar naik. Biar monetize. Iya monetize. Lamaan ya. Iya, udah lama Nah. nggak syuting-syuting. Oke, tadi gue dari Toraja. Oh aja. Kopi Toraja. Terus tadi gue ke Java Halu dari Bandung. Iya, coba. Halo dari Bandung. Dapat cerita menarik tuh dari situ. Dia punya jadi hasil sampahnya kopi dibikin kayak Briket. semacam briket. Ah, Wah, iya, gila. bisa briket. Terus ada juga cacing itu. Tapi cacing jadi cacing kering. Cacing tuh kota dari Adik. Jakarta Utara. Cacing, cakung, cilincing. Iya. Belatung kali. Belatung lo tau nggak? Tahu. Di mana? Kayak lo. Bukan. Belatung itu di Sumatera. Belatung. Bangka Belatung. Oh iya juga. Dasar kebanyakan main di Apa? warung kopi. Pakai gitu juga. Mau bapak lu dasar. Beda background. Kayak Indo Comtek ya. Ini komplek. Ya, oke. Terus jadi setelah gue, tadi habis dari Java Halu terus ke Minang gue ketemu orang Padang. Wah, Udah. satu kampung Udah kampung sama gue. Jualan Jadi sate? Oh, iya. enggak, jualan kopi. Jualan sate, isinya kopi. Wah. Maksudnya apa ya? Jadi dia jual sate Padang, sambil jualan kopi. Jualan sate Padang sama kopi. Berarti sama teh lagi teh talua. Taluan deh mande. Awak ngomong sama Minang. Iya, bisa lah. Yo. Lah. Lah. Dia dari Minang Solok. Apa namanya? Apa nama itu? Pokoknya ownernya Muhammad Yani lah. Adik kakak sama Ahmad Yani. Wah, berarti 65 dong. 65. Apa 69? Ahmad Yani itu kayaknya dikasih dah Ahmad Yani. Iya, Sarjana Ahmad Yani. Iya. Canda aja terjadi. Ya, ini maafin. Biasa dia tim repotnya Jalu Coffee. Iya, tim repot. Iya. 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 Ya, di belakang ini ada sejenis manusia namanya Om Weli. Iya. Nah, Om Weli itu tugasnya adalah mengedukasi. Nah, Apin di sini di Bunex, lo ceritain dong. Sampai sejauh ini si Jalu sampai sekarang gimana sih? Akhirnya bisa ikutan di Bunex.
Kalau gua awalnya ikut bonek sih sebenarnya teman gua nih. Teman dekat gua. Iya. Sebenarnya gua diceburin juga sih sebenarnya sini. Iya. Bagus Awalnya dong. ini kliennya dia nih di bonek. Tiba-tiba Ya, disuruh- iya, disuruh gak usah minta. terlalu detail dong, kliennya dia. Kan Ya, pada maaf, tahu, maaf, ini pada ya. tahu. Terus, Jadi gue diceborin lah sama beliau nih. Oke. Sama antum. Iya, aneh. Iya. Antum ngejeborin aneh Ah. nih. Iya. Lalu, Bener. jadi aneh tiba-tiba diceborin, aneh bikin semuanya ke Iya. Kementan. Bener. Nggak Terus? lama seminggu setelah masuk di kurasi Jalu langsung masuk nih Bener. buat acaranya. Dan gua nggak nyangka loh, karena Iya. karena sejujurnya pameran ini karena dibuat oleh kementerian dan ini sifatnya rebutan, sifatnya semua orang tuh pengen masuk ke pameran ini. Ini kan skala besar nasional lah, karena Kementerian Pertanian diadakan setiap tahun sekali. Iya. Dan Ibunex ini Bunex kedua, Perkebunan Expo ini yang kedua kali dari Dirjen Perkebunan. Nah, ternyata Jalu Coffee terpilih nih di akurasi. Iya. Itu gua apresiatif dan pihak kementerian juga akhirnya dukung banget lah. Iya. Mungkin salah satu poinnya adalah Jalu Coffee ini pernah ekspor ke Inggris, ya kan? Nah, dan mengawalinya dari nol. Iya. Jadinya dari sekian banyak apa nebutin ini? Apa nih namanya? Namanya Sekian eksibisi. banyak eksibisi. Iya. Exhibition dari beberapa daerah. Nah, Jalu Coffee ini tidak di bawah koperasi, cuy. Iya, koperasi. Tidak di bawah koperasi, tapi berdiri sendiri. Tapi masuk ke sini keren kan tuh, ya enggak? Iya. Jadi lo bisa ketemu dengan para Ya, jaringan ya. Jaringan dari yang jual petani, prosesor. Dan tadi kan ada yang nanya-nanya tuh, mereka dari mana aja tuh? Tadi banyak dari tamu VIP banyak yang datang tuh beli juga. Oh iya. Iya, tuh kita sampling tuh banyak beli. So dia appreciate kita rasanya walaupun kita bukan prosesor ya ban petani tapi kita adalah roastery ya. Supply sebenarnya. Jadi untuk saat ini sih buat gue penjualnya bagus sih. Jalu dan atensinya bagus. Atensi anjing, Iya, atensi atensi soalnya. 90-an banget bangsa. Atensi. Ya, kirim-kirim atensi. Salam-salam buat Maimunah. Atensinya. Atensi lagi. Iya, Habis iya. itu udah kan. Iya. So, tadi beberapa dia komentar ini banyak undang-undang anak SMA ya. Iya. Nah, anak SMA ini banyak yang datang ke kita nih ke Jalur tuh nyobain rasanya walaupun mereka nggak tahu rasanya kayak gimana dan bilang banyak yang nggak enak. Buat mereka karena nggak enak karena mereka adalah masih awam nih. Iya. Jadi tadi kita edukasi juga, akhirnya mereka juga nyobain tes mesin kita dan segala macam. Buat gua atensinya anak SMA ini lumayan banyak sih dari temennya datang, terus nggak lama datang lagi. Dan mereka nyobain V60 berarti kan? Mereka nyobain espresso sama V60. Kalau buat mereka espresso karena mereka awam, jadi lidahnya Kan lidahnya lidah kopi susu. ya, jadi karena espressonya masih menurut dia ekstraksinya terlalu yang bukan ekspektasi mereka, jadi kurang pahit. mereka ya. Iya. Tapi kita edukasi tadi. Iya. Tapi Benar. kalau V60 mereka juga sebenarnya doyan. Oh, bagus dong kalau doyan V60. makanya. Jadi ada kemajuan lidahnya. Iya. Gak hanya lidah gocengan. Enggak lah, enggak lidah kalap apalapi lah. Nah, tapi sekarang beberapa atensi yang kita dapat. Si anjing. Ya maklum lah, kita juga berumur sama ini. Enggak lah. Gue 20-an. Gue Gen Z soalnya. Iya. Gen Z. Gentong. Kentong. Ada gen baru tuh. Jadi walaupun di sini banyak di klaster kopi, tapi banyak jalur beberapa perhatian walaupun kita first event besar. First event besar. Khususnya di kementerian ya, di pemerintahan. Benar. Jadi lumayan lah. Lu ngasih apa? Kartu nama? Enggak, kita di sini Jadi lu kasih- ada scan di sini. Oh, Nah, ada lokasi kita, ada WhatsApp kita, Oh, gitu. ada price list kita. Kasih kartu nama. Enggak ada. Jadi kita buat Jadi kita biar enggak. digitalisasi. Jadi sebenarnya bukan masalah nggak jadul atau gimana. Iya. Masalah males nyetak Enggak, sebenarnya. bukan malah sih. Oh, ya? Waktunya udah nggak lama.
Dagang keburu. Nggak Dagang keburu. keburu. Iya, itu Karena doang. kita juga Bukan sebenarnya- hanya digital bukan sebenarnya. Kan kita juga sibuk juga sih. Iya sibuk sebenarnya. juga, jadi biar mempersingkat waktu, Iya, mempersingkat waktu. tinggal ngeprint satu doang udah Dan selembar sama juga nggak A3. banyak lah ya. Iya nggak luar banyak. Karena Ya, akomodasi ya, segala macamnya. 2.000 lah. Iya, bagus sebenarnya. Benar. Tapi kita gimana kan? Tapi kan langsung. Langsung. Iya, WA. Tante, keduanya go green. Iya, go green. Iya, biar alasan aja iya, sebenarnya. biar nggak ada bakar. Nanti kalau iya. nggak dipakai bisa Iya, dibakar. Bisa bakar. Polusi. Polusi. Ya. Bagus. Jalur itu go green sebenarnya. Iya. Go green sama Gojek. Iya, go green. Nah, di Gojek kan ada kan? Ah. Bisa beli kan? Bisa. Iya. Di situ juga salah satu di QR card-nya ini bisa semuanya sampai Gojek. Bisa semuanya. Iya. Iya. Jadi toko kita bikin satu lah. Oke. Dibandingkan karena Bismillah, hari pertama ini Jalu laku berapa duit? kalau nominal lumayan. Ya berapa nominalnya? Nominalnya lumayan lah 400 ribuan. 400.000 loh. Untuk tadi jam 12 sampai jam Ya 1. lumayan lah dengan banyak Dengan eksibisi sebenarnya sebanyak bukan ini. bukan buat jualan ya, Bukan, lebih, tapi lebih ke pameran ya. Pameran. Jadi sebenarnya di sini kita menangkap jaringan aja Iya, lah. jaringan sih. Ya enggak? Banyak. Ada dari pihak-pihak lain yang lu baru kenal jaringan-jaringan lain nggak? Oh iya satu tadi ada dari pemerintah Kementan dari Banten ya. Banten. Iya. Dia datang, dia baru Banten sadar. daerah mana? Banten daerah sini. Maksud gue daerahnya. Daerah Banten, provinsi Banten. Di Banten nih, mana di Banten Gue nggak tahu luas. tadi ngomong omeli. Itu cuman gue habis keluar terus gue kesini. Oh ya terus? Tadi yang denger Kodin sih yang kameramen, tahu aja sih. Tapi gue Serang. CGM tuh. Katanya Serang. Iya, Serang. Gimana sih lu? Serang. Gue lupa lah. Iya. Kayak gitu. Jangan ini. Itu tadi Iya. tadi mereka karena dia tahu Terus? kita dari Tangsel, ya masuk dari Langsung? dari Banten Iya. ya. Dia itu sih terkejut kalau bisa sampai nggak ada komentar dari daerah yang nyentuh kita sebenarnya. Akhirnya mereka pengen coba Masukin ke kita. Nah itu peluangnya cuy, Peluangnya. itu maksud gue untuk Jalu ini. Jadi dengan itu lu masuk ke situ, lu follow up lah tuh mereka kan. Ya. Ya setidaknya siapa tahu dapat dana ya kan untuk ngembangin Jalu, bikin kafe, konten YouTube-nya makin besar. Konten YouTube-nya bisa dapat duit 1 M gitu ya. Iya betul. Lumayan buat temen gue yang kameramen yang diri aja. Bener. Gaji juga itu. Kasian juga. Kan juga Siapa yang ngomong juga? Iya, gue juga Oh, sama. enggak. Gue juga ngomong. Enggak mau. Ya lu kan udah bisa Jalu. Iya. Udah lah YouTube sini aja. Tapi kan kalau ada satu lagi kan boleh juga kali ya. Iya. Maksud gua, kerja sama kan kalau masuk ke situ kan nanti dapat list. Dapat Keduanya list. tadi juga ada dari tamu VIP-nya Kementan ya. Siapa tuh? Gue nggak tahu namanya Dari? siapa. Dari banyak tamunya mereka. Tamunya. Minum kopi kita terus tuh beli. Terus tadi nanya-nanya nih tentang masalah kalau bikin coffee shop berapa paling murah. Terus tuh kita udah dapat nomor teleponnya, mungkin bisa jadi kita direct Prospek. nanti dia prospek baru. Ya bagus lah kalau dia mau bikin kafe kopi kan. Ya, kita bikinin kontennya. Iya bisa. Iya. Ya, bisa lah Iya, pokoknya. Mau di videoin mau gimana? Pokoknya konten-konten bisa lah nanti ke doi, ke gue. Biasanya gue, doi, sama Kodin tuh. Iya. Ya, kameramen tuh. Disebut. Editor handal. Iya. Jangan lupa di caption. Iya, di caption Kodin. Edited by. Iya, edited by. Ntar mukanya ada di sini nih, tengah-tengah kita nih. Iya. Jadi itu. Iya. Ada pop-up-nya. Iya, pop up-nya lah. Ya. Terus? Sebenarnya untuk beberapa jam ini kita pameran di Kementan juga ya banyak lah dari networking baru lah dari Bagus lah ya. Ya itu kan gunanya pameran. Iya. Namanya kan pamer. Pamer. An. Kata kerja tuh ya. Kata kerja. Pamer. Halo. Apa? Pamer. P apa artinya? P. Pelajaran. A. Aku. M. Mereka. Pelajaran aku dan mereka. Banyak kan dong. Kalau minum kopi banyak jadi R. Rame-rame. Rame-rame. A-nya? A-nya lagi? Ajak. Ajak. N-nya? Teman-teman. Teman-teman. Iya. Pelajaran aku dan mereka. Anjing su. Iya. Ini sampai tanggal berapa ya? Ini sampai tanggal 9. Di acara? Nama acara apa nih? Nama acaranya Bunex 2023. Next 2023. Sampai tanggal 9 September ya. Dan ini acara free ya. Free. Yoi. Jalu ada di sini di apa nih? Maksudnya Ini di blok di apa? hall 3. Itu di klaster kopi Cluster di nomornya A26A. A26A. Iya. Nah, kenapa lu milih
tanggal nomor itu? Itu dipilih sama Oh, dari dipilih. dari gue juga. Kalau dari gue juga gue mau di mana udah Iya, dapet. iya, iya. Yang Ya udahlah. lain. Dah, sepertinya kita banyak omong. Kita cuman pengen menemuin konten. Iya sih, biar monetize aja cepetan. Monetize lah. aja dah, buruan dah. Banyak. Iya. Subscribe, komen, Iya. sama share. Ya, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya teman-teman semua. Terus apa? Dan saksikan terus konten YouTube Jalu, Konten YouTube Jalu, Instagram, Instagram, TikTok, oh ya TikTok. Terus beli Jalu di Tokopedia, media, di Shopee nanti akan ada. Terus di Gojek, Gojek, GrabFood, GoFood. GrabFood. Dah, gitulah pokoknya. Thank you buat teman gue nih. Bukan Iya. gue ya. Kalau udah ngebantuin kasih informasi buat kita. Keduanya buat Kementan di acara Bonex 2023. Sukses terus acaranya. Dirjen tahun depan- Perkebunan ini. Ya, perkebunan semua Dirjen Perkebunan. Terima kasih Pak Dirjen. Lo kok jadi kayak ngejain gue? Lima begitu. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, saya. Terima kasih sama satu lagi Bu siapa? Oh, nggak usah itu mah. Itu nggak usah. Jangan lah. Oh, Kalau nggak seluruh usah dunia dia nggak tahu, Iya. kontak dia. Oh, Bu ini. Ya, iya. Iya, iya, iya. Oh, berarti Ya. ini dapetnya dari Bu ini. Ini dari Bu ini nih. Terus temannya ini nih. Udah berulang. Makasih. Ya. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, Mudah-mudahan Pak Dirjen Dirjen. panjang umur. ini umur. Iya. Bisa undang Jalu lagi. Jalan lagi tahun depan lah ya. Ya, oke. Pak Dirjen jangan cepat-cepat pensiun ya. Oh iya, Iya. betul betul. Tapi kan menterinya mau diganti nanti. Ya kalau menteri ganti kan Dirjen belum tentu diganti. Oh iya. betul. Iya. Tahu juga lu. Gimana 2024? 2024. Oh, nanti lah. Harapannya. Harapannya. Harapannya mudah-mudahan Jalu bisa bawa mesinnya ke sini pas Bawa pameran. mesin? Mesin roastingnya. Oh, mesin roasting. Lebih gede lagi dapat bootnya. Oh iya. Acaranya lebih tambah interaktif. Iya, iya. Banyak pengunjung yang bisa tahu kalau Indonesia banyak perkebunan hijau royo-royo. Wih, gile. Slogannya Pak Jokowi. Wih, apa? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Anies Baswedan. Nggak tahu Pak. Kenapa gitu ya? Udahlah. Udah. Udah. Thank you. Udah nonton sampai habis. Ya. Nantikan. Gimana tagline kita? Oh iya, tekannya belum lupa. Jalu Coffee, Roastery. Jajal dulu. Baru Nafsu. Iya. Jaya.